warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabbani, kembali lagi di podcast Alfat. Nah, dalam beberapa menit nanti, saya Hidia Sulistiani dari Divisi Media dan Informasi bakalan nemenin kalian nih di podcast kali ini. Yang bisa kalian dengarkan di Spotify ataupun di YouTube KC Alfat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ancaman resesi kian nyata, bagaimana kondisi fresh graduate dalam menghadapi terbatasnya lapangan kerja di Indonesia. Nah, di sini Listi nggak sendirian loh. Di sini Listi ditemani oleh kakak alumni KC Alfat Febi yang dulunya sebagai pengurus dari media dan informasi sama seperti Listi. Nah, di sebelah kakak ini juga ada abang yang selaku ketua KC Alfat Febi. Ya, langsung saja yuk kita sapa nih kakak sama abangnya. Halo Kak Ella. Hai. Halo Bang Baso. Halo. Gimana nih Kak kabarnya sama Bang Baso? Gimana nih kabarnya? Sehat ya Baso ya, Ya, alhamdulillah. sehat. Ya. Terus gimana nih kesibukan kakak sama abang akhir-akhir ini? Kesibukan kakak akhir-akhir ini di rumah aja sih. Kebetulan sudah selesai masa kuliah, tinggal nunggu wisuda aja lagi. Wah, bentar lagi udah dapat gelar nih SE ya? Gelar udah dapat, Oh, tinggal tinggal pengesahan oh, aja. ya, pengesahan aja. Ya, bentar lagi. Dan juga kegiatan di rumah, bantu-bantu orang tua. Oh. Kalau Bang Baso? Kalau saya sih sekarang lagi fokus untuk menyelesaikan studi saya sebagai mahasiswa kan, dan juga sudah semester 7 dan juga masih fokus untuk menyelesaikan organisasi di KC Alfat khususnya. Iya. Sangat produktivitas banget nih kegiatan kakak sama abang. Semoga kakak sama abang selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Amin. Langsung aja ya masuk ke temanya, Oh, yaitu boleh. jadi yaitu temanya tentang resesi nih. Jadi sebelum kita lebih dalam nih bahas tentang resesi, jadi resesi itu apa sih Kak Bang kalau menurut kakak sama Bang? Kalau dari Kak dari Ella kakak ya, dulu, iya. resesi itu tentunya bakal mengakibatkan suatu perekonomian negara itu kan bakalan menurun ya. Wah. Terus juga dari segi perekonomian menurun, terus dari segi lowongan kerja juga susah mendapatkannya gitu. Mungkin dari Baso lagi? Kalau menurut saya sih yang saya ketahui mengenai resesi itu kan terjadinya kemerosotan ekonomi dalam suatu negara, yang dimana juga ada PDB dari suatu negara juga menurun kan. Jadi yang berakibat terhadap perusahaan-perusahaan yang berakibatkan pengangguran semakin meningkat, sehingga berpengaruh khususnya untuk fresh graduate maupun calon fresh graduate ke depannya. Seperti abang dan Iya. kakak gini. Iya, benar. Sebagai kalau kakak masuk ke calon atau ke langsung ke fresh graduate-nya nih? Fresh graduate. Oh, kalau abang calonnya ya? Kalau abang ya calon, Oke. bisa dibilang calon. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, jadi udah dijelasin nih sedikit sama kakak Ella dan Bang Baso mengenai resesi. Jadi di sini Listi bakal ngejelasin lagi tuh tentang resesi bagi teman-teman yang belum tahu nih apa itu resesi. Jadi resesi itu adalah ketika pertumbuhan ekonomi itu mengalami suatu penurunan dengan ditandai suatu domestik bruto atau PDB itu dalam negatif, dan juga banyaknya angka seperti pengangguran yang meningkat. Nah teman-teman, seperti yang Bang Basa bilang itu kan tadi barusan, dan juga yang mengakibatkan dalam 2 tahun kuartal berturut-turut teman-teman, seperti itu. Nah Kak Bang, kabar resesi ini kan tahun 2023 ini banyak banget sih diperbincangkan nih Kak Bang di media sosial. Nah masuk nggak sih di media sosial kakak sama Bang? Oh pasti masuk, karena resesi itu kan langsung ke seluruh negara berakibat ya, apalagi terjadinya perang dunia antara Ukraina iya, betul, dengan betul. Rusia. Rusia bukan sih? Iya betul. Iya benar kan, Rusia. Nah jadi karena terjadinya perang dunia itu jadi mengakibatkan perekonomian terganggu, termasuk Indonesia. Nah jadi adalah berita resesi di media sosial, di TV itu juga ada ya Baso ya. Nah juga Bang Kak, sedikit masukan nih, sedikit tambahan. Kalau juga berakibat karena COVID-19 loh Kak Bang, juga berakibat iya. pada ini Dimana resesi. kalau kan kita bisa dibilang pernah terjadi resesi di 2020 Nah, betul. 2021 di mana terjadi COVID kan, yang dimana
daya beli terhadap suatu hal itu menurun sehingga perekonomian di Indonesia juga merosot kan. Jadi Dan banyak saya bilang, PHK sih. kita sudah Iya. pernah resesi juga. Namun karena perekonomian di Indonesia tumbuhnya cepat, jadi cepat pulihnya juga. Dan semoga di tahun 2023 juga cepat pulihnya dong Kak Bang. Dan kalau bisa sih Indonesia nggak usah merasakan adanya resesi. Ya, amin. Bisa di Indonesia nggak berdampak lah. Iya. Kak juga dijelaskan loh atau dibicarakan sama Menteri Keuangan langsung oleh Ibu Sri Mulyani bahwa bakalan terjadi juga nih ancaman resesi di tahun 2023. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang resesi nih Kak Bang. Jadi Listi ini makin bertanya-tanya nih, bagaimana ya kondisi dari fresh graduate atau dari calon fresh graduate nih dalam menghadapi suatu resesi ini dalam mencari pekerjaan. Kan udah kita tahu kan Kak Bang, kalau cari pekerjaan itu sulit banget gak sih Kak? Di masa susah ya. sekarang, apalagi resesi nanti gitu. Iya, kalau misalnya dari fresh graduate, bagaimana cara menghadapi kondisinya? Karena kita belum masuk ke Tahap masa itu ya? tahap-tahap itu kan, baru isu-isu akan adanya terjadi resesi. Iya. Jadi bagaimana cara untuk menghadapi kondisinya itu tentu dari kakak sendiri juga masih bingung gimana cara mempersiapkannya. Tapi ada satu persiapan yang harus kita persiapkan, kalaupun itu tidak terjadi resesi, tapi kita harus tetap mempersiapkan diri sendiri. Yang terutamanya tentu kita harus menabung. Wah, iya Karena betul kan sih. kalau misalnya terjadinya resesi, penurunan mata uang juga turun kan ya. Jadi iya, kita harus jelas. menabung, terus juga harus lebih kita lebih memilih lagi nih untuk pengeluaran kita, pola lagi pengeluaran kita bagaimana Sesuai kebutuhan atau Iya. keinginan. Iya betul. Kalau dari saya sih, karena saya belum memasuki dunia kerja juga kan, karena masih mahasiswa juga, sebagai persiapan, karena resesi ini kan kemerosotan ekonomi yang dimana dampaknya pasti banyaknya pengangguran juga, dan juga pasti nanti saya sendiri akan menghadapi dunia kerja. Jadi selama saya berada di bangku perkuliahan khususnya, saya harus mempersiapkan diri saya juga untuk bisa aktif di organisasi maupun di perkuliahan, untuk bisa cari bekal ilmu sebanyak-banyaknya lah untuk menghadapi resesi ini, untuk menghadapi lah dunia kerja ini. Di kedepannya nanti. Dan juga kalau misalnya yang sudah selesai kuliahnya, tentu harus tetap berusaha mencari lowongan kerja, mencari peluang untuk bisa bekerja, mencari nafkah untuk diri sendiri tentunya ya. Dan juga kita kalau misalnya sambilan mencari kerja itu ya coba berbisnis. Jadi bisnis juga, kerja juga. Bisa ya. Kalau bisa kan harus double nih, jadi kanan masuk, kiri masuk. Ya benar Kak. Nah, setelah Listi cari tahu nih Kak mengenai lulusan di Indonesia ini, katanya sih kalau setiap tahunnya itu ada sekitar 1,5 juta lulusan nih setiap tahunnya, dan juga tetapi pemerintah hanya menyediakan lapangan kerja itu hanya sekitar 300.000 lapangan pekerjaan nih Kak. Nah ini sangat berpengaruh nggak sih dalam mencari pekerjaan sebagai fresh graduate ataupun sebagai calon fresh graduate itu sendiri, apalagi kan kita membahas tentang isu resesi. Nah itu gimana sih Kak, makin kiat-kiatnya itu dalam menghadapi hal resesi itu bagi kakak sama abang itu memilih menjadi karyawan dalam suatu perusahaan atau mau menjadi seorang entrepreneur, pembisnis nih? Kalau dari Kak Ella dulu deh. Oh dari kakak, gimana sih cari tadi kakak tahu mendengar kiat-kiat menghadapi resesi itu tadi ya. Yang pertama tuh tadi yang kata Baso, terus juga kata kakak juga mengatakan mempersiapkan diri, terus juga jangan terlalu berbangga hati jika sudah selesai kuliah lah maksudnya gitu kan. Dan kita harus tetap berjuang, berusaha mempersiapkan diri sendiri. Dan Listi juga tadi nanya ya, mau milih karyawan atau entrepreneur? Iya, benar. Kalau bisa kedua-duanya, kenapa hanya satu, ya kan? Karena kalau misalnya kita memiliki suatu sampingan, itu akan mendapatkan value untuk diri sendiri, sebuah kesenangan diri sendiri, karena kita bisa bekerja juga, kita juga bisa mengatur keuangan kita sendiri juga. Apalagi kalau misalnya kita menjadi karyawan nih, terus kita juga mempunyai usaha sampingan. Usaha itu nanti kita bisa promosikan ke karyawan tempat kerja kita gitu ya. Jadi kita tidak hanya mencari konsumen itu dari luar lingkungan kita aja, tapi di lingkungan kita sendiri seperti lingkungan kerja, lingkungan kuliah gitu kan, atau di lingkungan rumah itu bisa menjadi konsumen kita. Jadi apa salahnya kalau kita memilih dua-duanya kan? Nah, kalau dari Bang Baso Bang? Kalau dari saya kan,
karena saya masih berada di bangku perkuliahan dan masih menjadi mahasiswa dan belum memasukkan nama dunia kerja lah. Iya. Mungkin sekarang lebih mempersiapkan diri untuk kedepannya, khususnya lebih banyak menggali ilmu dalam bangku perkuliahan dan mengikuti berbagai organisasi serta memperbanyak pengalaman dalam bangku perkuliahan untuk juga memperbanyak relasi juga sih untuk menghadapi dunia kerja ke depannya. Berarti Mbak Sony milih karyawan atau entrepreneur nih? Bisa dibilang memilih karyawan atau entrepreneur itu kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Iya, Berarti sependapat nih sama Kak Ella. setuju juga karena menunjang susahnya mencari kerja baru bisa mencari kerja kan, jadi usahakan apa yang bisa kita ini dulu lah, usahakan dulu. Usaha dulu ya. Dan juga kalau misal kita berusaha itu atau berbisnis, tidak harus menunggu tamat kuliah dulu. Tapi dari sembari kita sekolah aja kita sudah bisa berbisnis, kita udah bisa berusaha gitu kan, berjualan lah kan, dari hal-hal yang viral saat ini ataupun suatu usaha dari ada orang tuanya punya usaha bisa kita Lanjutin promosiin. ya? Oh, ya. Iya, kita lanjutin, kita promosikan ke teman-teman. Ibu saya jualan ini nih. Betul sih. Mau beli nggak gitu. Jadi apapun yang ada di lingkungan kita tuh kita berusaha lah utamanya gitu. Nah, intinya tuh usaha dulu baru nggak tetap usaha sih. Mungkin kalau dari saya mahasiswa ini kan mungkin lebih jangan gengsi lah, iya. lebih Ah. lakukan apa yang bisa dilakukan lah sebagai mahasiswa. Selagi halal enggak sih? Selagi halal. Ini lakukan lah. Iya, benar. Wah, jadi teman-teman nih kalau dari Kakak Ella dan Mbak Baso itu memilih kedua-duanya nih, si karyawan dan juga sebagai entrepreneur, yaitu istilahnya itu menyelam sambil minum air. Ya, benar. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan nih Kak, katanya ya kalau masuk ke pekerjaan itu harus ada orang dalamnya. Nah, gimana sih Kak menurut Kakak sama Abang, penting gak sih orang dalam itu atau cuman sebagai pelengkap deh untuk masuk ke pekerjaan? Gimana Baso? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau kita berbicara mengenai orang dalam kan konteksnya lebih negatif ya. Iya. Mungkin lebih ke pentingnya relasi. Nah, mungkin kalau untuk relasi bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan, seperti ikut di organisasi, memperbanyak kegiatan serta memperbanyak kenal sama orang-orang yang lebih mampu atau lebih berpengalaman, sehingga menunjang untuk kita bisa gampang atau mudah masuk ke dalam dunia kerja. Dan juga kalau misalnya orang dalam itu sebagai informasi ya Baso ya, memberi informasi kalau di sini ada pekerjaan nih. Tapi jangan terlalu berpikir kalau orang dalam itu bakalan menjadi tangan kanan kita untuk kita langsung kerja tempat yang bagus, langsung duduk, plok, langsung wisuda aja gitu. Nah, padahal kita, dari untuk pekerjaan itu kita harus ada ngikutin tesnya dulu, wawancaranya dulu gitu kan. Dan juga kebanyakan gak sih Baso, kalau misalnya orang dalam itu konteksnya negatif ya. Ya, kalau orang misalnya kalau orang ini Iya kan sih. berpikirnya orang dalam itu konteksnya negatif. Jadi lebih ke keluarga ya, maksudnya. Iya, betul kerabat, keluarga atau kenalan gitu ya. Dan juga kalau misalnya untuk teman-teman semua nih, kadang ada juga ya Liz ya, dengan teman-teman semua tuh mikir orang dalam itu memperlancar kita untuk kerja, padahal enggak. Bisa jadi orang dalam itu sebagai tempat malah memperburuk kita bekerja di situ tadi. Makanya kita itu juga harus mempunyai skill yang baik, kualitas. Dibarengin dengan itu ya Kak ya. Ya, dibarengin dengan itu. Jadi orang dalam atau dikatakan dengan relasi itu tidak kecewa terhadap kita kalau misal kita tuh sebenarnya mempunyai skill, kita mampu bekerja dengan tim, kita mampu Ada bekerja skill, dengan soft tekanan gitu kan. Karena kan kebanyakan udah dibantu nih masuk kerja tapi nggak punya apa-apa, jadi Jadi yang malu orang dalamnya. malu orang dalamnya, dan diri kita juga menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Karena sekarang bukan cuman soal pekerjaan loh Kak, masuk orang dalam sekolah aja udah mulai nih. Iya. Mau masuk sekolah SMA jadi harus ada orang dalam, masuk kuliah orang dalam. Dari hal kecil aja sudah pakai orang dalam kan, apalagi masuk kerja gitu. Jadi nggak semuanya harus tentang orang dalam ya. Enggak. Yang utama kan itu kita meningkatkan skill, pengalaman maupun kerja keras lah. Orang dalam itu hanya sebagai pemberi informasi aja. Kalau di sini ada pekerjaannya, kalau bisa sih lebih mandiri sih ya, bahasanya kita bisa mencari pekerjaan yang lain. Selagi bisa sendiri, kenapa harus minta tolong gitu. Palingan hanya dapat info, di sana ada pekerjaan. Kayak gitu aja sih. ya. Nah, mudah-mudahan nih Kak nggak bakalan terjadi deh resesi di tahun 2023, karena nggak di resesi aja kita tuh udah dibebankan nih untuk mencari pekerjaan setelah tamat kuliah, dari keluarga misalnya mau nyuruh kita
masuk ke misalnya ke pekerjaan di bank misalnya atau di perusahaan. Nah, itu juga sebagai beban kita nih. Iya, kebanyakan juga orang tua kayak merasa bangga gitu ya, anaknya tuh kerja di bank, Iya, kerja di betul. perusahaan, padahal kita kerja itu nggak langsung duduk tempat yang Iya. bagus. Bener kan, Mbak Suji? Kita Cuma harus suatu dari awal. instansi aja, misalnya kayak bank. Nah, bagus sih kalau dilihat dari luar kan bank, nggak tahu dalamnya kerjanya kita di mananya. Iya, atau entah sebagai salesnya gitu kan. Baiklah Kak, nah Kakak sama Abang yuk kasih semangat untuk para ekonom muda di luar sana untuk menghadapi nih keterbatasan lapangan pekerjaan dalam akibat resesi yang akan terjadi nih isunya di tahun 2023. Dimulai dari Kakak atau Abang dulu? Boleh dari kakak dulu deh. Oke. Sebenarnya kalau misalnya memberi semangat diri sendiri yang utamanya ya, baru ke teman-teman. Yang utamanya tuh tentu kita harus tetap berusaha, jatuh bangun lagi. Jangan menyerah. Jangan intinya. menyerah intinya, terus berdoa supaya cepat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dan juga misalnya kita mau kerja di bank, usahakan bank yang syariah ya, karena Ya, kita ekonom rabbani. Oke. Sepertinya gini ya. Kalau dari Bang, mungkin Bas? kalau untuk dari saya, khususnya saya juga sebagai mahasiswa kan, ini untuk memotivasi diri saya sendiri juga dan para ekonom-ekonom muda yang ada di luar sana, mungkin lebih banyak mencari pengalaman dulu di bangku perkuliahan, lebih banyak mencari relasi di organisasi maupun di bangku perkuliahan agar bisa sukses dan bisa berjuanglah di dunia kerja ke depannya, dan juga jangan mengenal gengsi. Ya, mengenal gengsi. Satu lagi, terus latih skill yang ada untuk apalagi yang soft ada di kamu. skill. Iya. Kalau dari saya sih, khususnya saya sebagai mahasiswa juga, dan ini motivasi juga untuk diri saya sendiri, mungkin lebih banyak mencari pengalaman serta relasi baik dalam bangku perkuliahan maupun dalam bangku organisasi, dan mungkin dalam mencari pekerjaan ataupun berjuang dalam dunia kerja itu lebih mengurangi gengsi dan lebih menggunakan percaya diri untuk diri kerja ke depannya gitu. Ya, dan untuk harus percaya diri, tentunya kita harus melatih skill yang ada di diri kita sendiri gitu. Nah, bahkan juga sekarang udah banyak loh pelatihan untuk melatih skill-skill yang ada di diri kita gitu. Nah, dan pelatihan itu tidak hanya ada di organisasi, dari komunitas-komunitas juga ada, karena skill itu sebagai value atau tambahan dari CV kita sendiri gitu. Nah, apa yang kamu bisa, apa yang kamu sukai, kuasain. Jadi untuk calon fresh graduate di tahun 2023 nanti, yuk semangat yuk, kita sama-sama harus bisa menghadapi resesi di tahun 2023 nanti. Semisal memang ada sih resesi tersebut. Semoga nggak ada ya, semoga ada. Nggak ada. Nah, walaupun ada, kita harus dapat menghadapinya, dan juga kita harus berdoa serta harus berusaha nih Kak, karena Iya, benar. semuanya itu lagi-lagi di tangan Tuhan. Betul. Semangat. Semangat semua. Nah, saya rasa cukup nih bincang-bincang kita kali ini Kak. Udah itu aja ya. Oh. Yo. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Cepat bener. Nanti kita bincang-bincang di belakang Kak. Oke. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Oh iya nih teman-teman, jangan lupa nih untuk follow semua akunnya dari TikTok, Instagram, dan YouTube-nya juga punya sih. Facebook ada Facebook juga ada. Lengkap. Dari kasih Alfat Pebi, yuk kita follow sama-sama, karena di situ adanya mengenai tentang ekonomi muda. Saya Listi selaku host. Saya Ella. Saya Baso Agus Salim. Kesepian tanpa organisasi, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Alfat, Insan cerdas, berhati ikhlas. Bye bye. Nah, ditunggu ya part 2-nya. Kalau nggak lanjut part 3 deh. Harapan. 40. Lagi wabarakatuh. Halo ekonom muda, ekonom urbani. Kok kakak datang halo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insani cerdas, Kasih